Bayangin ada jet tempur siluman generasi kelima, kecepatannya ngebut, tampilannya futuristik, dan harganya jauh lebih murah dari F-35. Bukan dari Amerika, bukan juga dari China, tapi dari Rusia, dan namanya bikin penasaran. Checkmate. Dari tampil pertama kali di Max Air Show 2021, pesawat ini langsung bikin dunia bertanya-tanya. Apa Rusia benar-benar siap menjatuhkan raja terakhir di papan catur teknologi tempur udara? Nah, di video ini kita bakal kupas habis tentang Su-25 Checkmate, mulai dari asal-usulnya, desainnya yang mirip pesawat alien, sampai strategi Rusia yang berani banget buat menantang dominasi jet tempur barat. Apakah Checkmate cuma gimmick propaganda, atau beneran bakal jadi ancaman serius di langit masa depan? Siapin cemilan, duduk yang nyaman, dan kita mulai ngebahas jet siluman yang katanya murah tapi mematikan ini. Setelah sekian lama fokus ke Su-57, Rusia sadar satu hal. Nggak semua negara sanggup beli jet tempur generasi kelima yang mahal dan kompleks. Disitulah lahir ide Checkmate, jet siluman yang lebih ringan, lebih murah, tapi tetap gahar. Rusia pengen punya sesuatu yang bisa bersaing dengan F-35 di pasar global, terutama buat negara-negara yang nggak bisa beli pesawat buatan Amerika karena alasan politik, sanksi, atau dompet yang kurang tebal. Selain faktor ekspor, Su-75 juga jadi semacam jawaban strategis Rusia buat nunjukin kalau mereka masih punya taji di dunia teknologi militer. Di tengah tekanan ekonomi dan sanksi barat, proyek ini jadi semangat baru buat industri pertahanan mereka. Checkmate bukan cuma soal bikin pesawat tempur, tapi juga soal menunjukkan kami masih bisa bikin kejutan besar. Dan dari segi branding, namanya aja udah ngasih pesan, hati-hati, ini langkah penentu. Sekilas lihat, Su-75 Checkmate ini kelihatan seperti gabungan dari F-35, Su-57, dan pesawat alien. Desainnya ramping, tajam, dan jelas dirancang buat satu hal, stealth alias siluman. Pesawat ini pakai konfigurasi single engine dengan saluran udara berbentuk S buat ngurangin jejak radar. Sayapnya model Delta, bodinya mulus tanpa banyak tonjolan, dan ekornya pakai V-tail. Semuanya dirancang biar susah dideteksi radar musuh. Yang menarik, Checkmate dibikin dengan pendekatan modular, artinya pesawat ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Mau versi satu kursi? Bisa. Mau dikembangkan jadi drone tempur tanpa pilot? Konon, itu juga dipertimbangkan. Selain itu, Checkmate juga didesain bisa beroperasi di medan minim infrastruktur, jadi nggak perlu pangkalan mewah buat bisa terbang. Sederhana tapi pintar, itulah konsep yang coba ditawarkan Rusia lewat desainnya. Meski desainnya minimalis dan ramping, soal senjata, Checkmate nggak main-main. Semua persenjataan utama disimpan di dalam body, alias internal weapon bay, buat jaga bentuk silumannya tetap bersih di radar. Jet ini dirancang bisa bawa berbagai macam rudal, mulai dari rudal udara ke udara jarak menengah, rudal anti kapal, sampai bom pintar. Kalau dibutuhkan, Checkmate juga bisa dikasih hardpoint tambahan di luar buat senjata lebih banyak, tapi itu tentu bikin stealth-nya agak terganggu. Dari sisi avionik, Su-75 katanya bakal dibekali radar AESA, Active Electronically Scanned Array. Teknologi radar generasi terbaru yang bisa lacak banyak target sekaligus dan susah dideteksi. Kokpitnya juga full digital, dengan sistem fly-by-wire, display modern, dan bahkan bantuan kecerdasan buatan, AI, untuk membantu pilot dalam situasi tempur kompleks. Intinya, meskipun dibanderol sebagai jet murah, isi dalamannya dibuat supaya tetap bisa adu pintar dan cepat di langit. Beda sama Su-57 yang lebih difokuskan buat kebutuhan militer Rusia sendiri, Su-75 Checkmate emang dari awal dirancang buat dijual ke luar negeri. Rusia tahu banyak negara butuh jet tempur generasi kelima, tapi nggak mampu beli F-35 karena mahal, atau karena nggak dapat izin ekspor dari Amerika. Nah, Checkmate hadir sebagai solusi alternatif. Lebih murah, nggak ribet urusan politik, dan tetap punya kemampuan siluman. Negara-negara seperti India, Vietnam, UAE, bahkan beberapa negara di Afrika jadi target utamanya. Harga Checkmate juga jadi senjata utama. Kalau F-35 bisa tembus lebih dari 80 juta dolar per unit, Su-75 katanya dibanderol di kisaran 25 sampai 30 juta dolar aja. Ditambah lagi, Rusia rajin banget bawa prototipe ini ke pameran internasional, bikin brandingnya makin kuat. Nama Checkmate sendiri dipilih buat efek dramatis, semacam pengumuman ke dunia bahwa Rusia masih punya langkah kejutan di papan catur kekuatan udara global. Banyak yang bilang Su-25. Checkmate ini jawaban Rusia buat F-35. Dan secara tampilan memang mirip. Single engine, bentuk stealth, dan fokus ke multi-role mission. Tapi bedanya, F-35 udah terbukti tempur dan dipakai puluhan negara.
sementara Su-75 masih dalam tahap prototip. Dari sisi teknologi, F-35 jelas lebih matang, punya sistem jaringan tempur super kompleks, dan kemampuan sensor fusion yang luar biasa. Tapi kalau ngomong soal harga dan kemudahan operasional, Checkmate bisa jadi pilihan menarik buat negara yang nggak butuh semua fitur serba wah ala F-35. Dibandingkan dengan J-1 buatan Cina, Su-75 juga punya pendekatan yang agak beda. Kalau J-31 lebih diarahkan buat kebutuhan internal Cina dan beberapa mitra dekat, Rusia justru belak-belakan jual Checkmate ke pasar global. Plus, Checkmate menjual gaya Rusia, simple, kuat, dan tangguh di berbagai medan. Jadi, meskipun Checkmate belum terbukti di medan tempur, potensi dan posisi strategisnya bikin dia tetap jadi pemain yang layak diperhitungkan dalam balapan jet tempur generasi kelima. Sampai sekarang, Su-75 masih dalam tahap pengembangan awal. Prototipe fisiknya udah dipamerin sejak 2021, tapi uji terbang resminya belum benar-benar dilakukan secara terbuka. Awalnya, Rusia targetin pesawat ini bisa terbang perdana sekitar 2023 sampai 2024. Tapi karena berbagai kendala, termasuk sanksi ekonomi dan perang di Ukraina, jadwal itu kelihatannya mundur. Meski begitu, Rusia tetap ngotot ngegas proyek ini, karena mereka tahu Checkmate bisa jadi kunci pemasukan besar dari sektor ekspor pertahanan. Tantangannya nggak sedikit. Sanksi bikin Rusia kesulitan dapetin komponen elektronik canggih dari luar negeri, terutama untuk avionik dan sistem radar. Belum lagi soal dana, biaya riset dan pengembangan jet generasi kelima itu nggak murah. Dan karena Su-75 belum diuji di medan tempur, banyak negara calon pembeli masih ragu-ragu. Rusia harus membuktikan bukan cuma desainnya keren, tapi juga beneran bisa terbang, bertarung, dan bertahan di dunia nyata. Pertama-tama, nama Checkmate sendiri udah jadi gimmick yang kuat. Bukan cuma sekadar keren, tapi juga punya makna simbolis. Langkah akhir di papan catur, seolah Rusia mau bilang ke Barat, giliran kita bikin gebrakan. Menariknya lagi, peluncuran perdana Su-75 waktu itu dibuat super dramatis. Penuh asap, lampu sorot, dan gaya teatrikal yang biasanya jarang banget dipakai Rusia. Bahkan Presiden Putin sempat mampir langsung ke stand Su-75 waktu di Max Air Show 2021. Jadi dari awal, pesawat ini udah dirancang buat bikin sensasi. Ada juga rumor bahwa Su-75 bakal punya versi tanpa awak, alias drone tempur stealth. Walau belum dikonfirmasi resmi, konsep ini sejalan dengan tren masa depan dunia militer. Selain itu, Checkmate dirancang agar bisa diproduksi secara cepat dan murah, pakai cetakan modular dan bisa diservis di daerah terpencil sekalipun. Dan yang nggak kalah unik, Rusia bener-bener nge-branding pesawat ini kayak produk komersial. Dengan video promosi bergaya Hollywood dan slogan seperti startup teknologi, jarang-jarang banget lihat pesawat tempur dipromosikan sekeren itu. Jadi Su-75 Checkmate mungkin belum terbang, tapi dia udah berhasil menarik perhatian dunia. Dari desain silumannya yang tajam, janji harga yang ramah dompet, sampai brandingnya yang berani, jet ini jelas bukan pesawat biasa. Tapi apakah dia beneran bisa jadi kuda hitam di pasar jet tempur generasi kelima? Atau justru berakhir sebagai proyek ambisius yang nggak kesampaian? Itu masih jadi tanda tanya besar yang cuman waktu yang bisa jawab. Gimana menurut kamu? Apakah Su-75 punya potensi buat ngalahin dominasi F-35 dan J-31? Atau malah cuman jadi alat propaganda Rusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita bahas bareng. Jangan lupa like kalau kamu suka videonya, subscribe biar nggak ketinggalan bahasan pesawat tempur dan teknologi militer lainnya, dan aktifkan notifikasi biar selalu update. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap-siap kita bahas mesin perang canggih lainnya yang nggak kalah keren.